Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Language Classroom Management. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas 3 komponen utama, yaitu tentang Classroom Procedures atau prosedur classroom, prosedur kelas. Yang kedua ada Classroom Rules atau peraturan kelas. Dan yang ketiga, Classroom Code of Conduct, kode etik dalam kelas. Jadi yang pertama ada manajemen kelas adalah proses mengorganisasikan lingkungan belajar agar tercipta kondisi yang kondusif, tertib, dan efektif untuk pembelajaran. Jadi buat komponen utamanya ada prosedur kelas, peraturan kelas, dan juga kode etik dalam kelas. Prosedur kelas atau Classroom Procedures. Classroom Procedures adalah serangkaian langkah yang konsisten untuk membantu kegiatan belajar berjalan efisien. Ciri-ciri prosedur yang baik itu adalah clear and understandable, jelas dan dapat dipahami. Yang selanjutnya ada konsisten, not too many, nggak terlalu banyak. Terus adapted to language learning needs, jadi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bahasa. Terus ada contoh prosedur itu, yang pertama prosedur masuk kelas, kayak misalnya memberi salam kepada guru, menempatkan tas di tempat yang ditentukan, duduk sesuai dengan kelompok. Terus ada prosedur mengumpulkan, selanjutnya ada prosedur mengumpulkan tugas. Misalnya tugas dikirim melalui Google Classroom sebelum jam 8. Tugas kertas dikumpulkan di assignment box. Terus ada prosedur kerja kelompok, ini memilih leader, terus timekeeper, terus menggunakan bahasa Inggris selama diskusi, melaporkan hasil diskusi selama 3 menit. Terus prosedur bertanya, katakan sebelum bicara, terus mengajukan pertanyaan menggunakan format excuse me, miss, may I ask a question? Terus yang ketiga ada peraturan kelas atau classroom rules. Jadi classroom rules adalah aturan kelas yang memberikan batasan perilaku untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan belajar. Contoh aturan kelas bahasa Inggris. Yang pertama, use English as much as possible. Gunakan bahasa Inggris sesering mungkin. Terus, respect your classmates and teacher, jadi hormati teman sekelas dan juga guru. Terus no phone use during the lesson unless permitted, jadi dilarang menggunakan telepon selama pembelajaran kecuali diizinkan. Terus come on time, the student must report to the teacher, jadi datang tepat waktu. Siswa yang terlambat harus izin pada guru. Terus keep the classroom clean, jadi jaga kelas tetap selalu bersih. Yang keempat ada kode etik classroom, kode etik kelas atau Classroom Code of Conduct. Jadi Classroom Code of Conduct adalah aturan moral yang menentukan bagaimana siswa seharusnya bersikap atau etika belajar. Contoh kode etik belajar itu ada honestly, kejujuran, tidak mencontek saat tes. Harus ada responsibility atau tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Politeness, kesopanan, menggunakan bahasa yang baik dan tidak mengejek. Terus ada cooperation, kerjasama, mendukung teman yang mengalami kesulitan bahasa. Terus profesionalisme, berpakaian rapi, bersikap sopan. Prosedur, peraturan, dan juga kode etik. Jadi prosedur itu berfungsi untuk melancarkan proses belajar, sedangkan aturan ini berfungsi untuk membatasi perilaku siswa agar sesuai. Kode etik untuk membantu sikap siswa. Terus ada latihan diskusi. Di sini membandingkan yang mana prosedur, yang mana peraturan, dan yang mana kode etik. Yang pertama ada pernyataan student must submit assignment
before the deadline. Itu masuk kepada peraturan atau rules. Yang selanjutnya, student queue before entering the classroom. Ini masuk pada prosedur. Terus yang ketiga, student should not cheat during exam. Ini termasuk pada kode etik. Terus yang selanjutnya, student must raise their hands before speaking. Ini masuk pada prosedur. Dan yang terakhir, student should respect different opinion. Ini termasuk ke dalam kode etik. Terus yang kedua buat aturan kelas. Buat 5 aturan kelas untuk kelas speaking atau reading. Yang pertama, use English during group discussion. Yang kedua, bring your reading books atau material to every meeting. Number 3, do not interrupt when someone is speaking. Number 4, keep the classroom clean. And the last one is come on time. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.